Oke. Jadi selamat pagi teman-teman media. Kami pagi ini dari tim hukum dari DPP PD Perjuangan ini kami lengkap satu Mbak, tim. handphone Mbak, turunin gitu. Maksud kedatangan kami hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kenapa dilaporkan? Kami mendengar, melihat, dan hari ini kami mencatat beberapa pelanggaran hukum yang kami duga dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Polemik yang terjadi pada ucapan Rocky Gerung pada saat berbicara pada acara seminar bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Bekasi, Sabtu 29 Juli lalu terus bergulir. Setelah para relawan Jokowi yang rame-rame melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri dan ditolak, kini ada pihak yang menyebut dirinya tim hukum dari DPP PDI Perjuangan datang ke Bareskrim untuk melaporkan Rocky Gerung berkait dengan kasus penghinaan kepada Presiden Jokowi. Meskipun dari pihak istana sendiri, menurut penuturan Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden Jokowi tidak berniat melaporkan Rocky Gerung atas ucapannya tersebut. Mengingat kasus tersebut merupakan delik aduan, artinya harus ada pengadu dari pihak yang merasa dihinakan atau dirugikan. Dalam hal ini saya tidak ingin masuk ke dalam polemiknya, tapi ingin memberikan penjelasan kepada sahabat semua. Kenapa sampai saat ini Rocky selalu aman-aman saja saat memberikan kritik keras kepada pemerintahan Jokowi? Apa sebenarnya yang menjadi benteng dan backingan Rocky? Karena selama ini ada sekitar 30-an laporan polisi yang menumpuk di meja penyidik dan tidak berjalan. Sebegitukah kesaktian backingan Rocky Gerung? Jika kita melihat konteks pembicaraan Rocky Gerung adalah sebagai berikut. Rocky mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu terlalu berpikir tentang dirinya sendiri, tentang legasinya, sehingga dia tidak berpikir terhadap kepentingan rakyatnya. Presiden Jokowi sampai harus belusukan ke Cina untuk menawarkan IKN, serta masih terus bolak-balik ke partai-partai koalisi guna mengamankan posisinya setelah lengser nanti. Hal ini yang menurut Rocky Gerung, Jokowi hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak berpikir untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi seperti bajingan tolol, sekaligus bajingan tolol yang pengecut, karena tidak pernah mau menemui rakyatnya untuk berdiskusi dan berbicara tentang kepentingan rakyat. Di sini ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, bahwa Rocky Gerung itu bermain pada tafsir sebuah kebijakan seorang presiden, sehingga apa yang dikatakan Rocky Gerung sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam delik pidana. Dan itulah keahlian Rocky sebagai ahli filsafat dalam merangkai kalimat yang sangat licin untuk ditangkap sebagai sebuah delik. Selanjutnya, jika kita melihat kata per kata yang dipilih Rocky dalam setiap kalimatnya, maka kata tersebut mengandung sebuah kritikan yang keras, namun memiliki arti harafiah yang sangat bermakna. Dalam contoh kasus ini, orang banyak terperangah mendengar kata bajingan yang menurut sebagian besar orang memiliki konotasi kasar dan negatif. Namun sebenarnya kata bajingan tersebut telah mengalami efek ilusi kebenaran atau efek keabsahan, yaitu fenomena timbulnya kecenderungan untuk mempercayai informasi yang salah sebagai suatu kebenaran setelah adanya proses repetisi atau pengulangan. Kata bajingan itu sendiri sebenarnya memiliki makna harafiah pengemudi gerobak sapi atau cikar. Dan kata bajingan itu di masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Yogyakarta, merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo Pengangen-angening Pangeran. Artinya adalah Tuhan sangat sayang kepada orang yang memiliki jiwa yang baik, seperti pengemudi gerobak sapi.
Selanjutnya, jika kita menganalisa kalimat Roky Gerung yang berkait dengan kebijakan publik, kira-kira premisnya adalah begini. Presiden Jokowi sebentar lagi akan lengser, yaitu di tahun 2024. Tetapi Presiden Jokowi ingin namanya tetap harum, yaitu dengan membuat IKN. Ketika itu dipaksakan secara terus-menerus, maka Presiden Jokowi telah memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat. Walaupun rakyat sedang membutuhkan uang, alokasi dananya semestinya tidak untuk IKN dan sebagainya. Nah, ini urusannya tafsiran, bukan urusan fakta. Jika Jokowi bikin IKN untuk melestarikan legasinya, itu kan motif pribadi. Di mana yang tahu motif pribadi tersebut, ya hanya Jokowi dengan Tuhannya. Kita tidak mungkin tahu apa motif di baliknya. Oleh karena ketidaktahuan tersebut, maka Roky Gerung menafsirkan tentang itu. Karena itu, hanyalah sebuah tafsiran yang sama sekali tidak ada faktanya. Maka tidak mungkin dijelaskan dan menjadi ranah yang positif atau masuk dalam delik hukum positif. Itu hanyalah tafsiran pribadi yang tidak ada faktanya. Jadi demikian ya sudah selesai. Karena saya bisa menafsirkan begini dan juga bisa menafsirkan begitu. Ya bebas-bebas saja. Dan masalahnya, tafsiran hanya bisa diperdebatkan dalam ruang publik dan tidak bisa dimasukkan dalam delik hukum pidana. Karena ini konteksnya menafsirkan. Misalnya begini, saya setiap hari membuat video untuk konten channel saya. Maka orang boleh menafsirkan bahwa saya mata duitan karena hampir tiap hari membuat video untuk mendapatkan uang. Tapi ada orang lain yang mengatakan bahwa saya itu rajin sekali bekerja untuk menghidupi keluarga. Nah, itu bebas-bebas saja. Jadi orang mau bilang A atau bilang B, itu sah-sah saja. Karena itu tafsiran, dan tafsiran itu bisa diperdebatkan. Namun motif aslinya yang ada di dalam diri saya kan tidak dapat dibuktikan.